Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hati gembira tetap menjadi ekspresi kita malam hari ini, sekalipun COVID-19 belum berhenti. Sekalipun kita tidak luput dari berbagai macam persoalan hidup kita, tetapi hati tetap harus gembira. Kembali malam hari ini kita bertemu dalam Renungan Malam Jemaat Satria Kasih edisi Jumat 22 Mei 2020. Siapkan hati dan pikiran kita, semoga kita bersuka cita dan pasti lewat firman Tuhan kita akan disukacitakan. Olehnya mari kita dengarkan, sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga malam hari ini. Tuhan tetap memampukan kami, menguatkan kami untuk bersuka cita, mengucap syukur kepadamu. Tuhan begitu sangat baik dan tetap menuntun kami. Meskipun dalam hidup kami ini, kami juga tidak luput dari berbagai macam persoalan hidup. Tetapi Tuhan menguatkan kami untuk menikmati kehadiran-Mu, sukacita dari Tuhan sendiri. Malam hari ini, dengan penuh kerinduan kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Layakkan ampuni kami, berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan Amsal 15 ayat 13 dan Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan menolong kita, menuntun kita, dan memberkati kita. Hati yang gembira adalah obat. Yang pernah belajar pelajaran orkes, olahraga kesehatan macam kami dulu, mata pelajaran itu dinamakan orkes. Kalau sekarang mungkin penjaskes atau PJOK, pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Ya, ada moto dalam bahasa Latin bunyinya kira-kira seperti ini. Mens sana in corpore sano. Artinya dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Intinya ada inner body, ada yang dari dalam yang bisa membuat body yang di luar ini secara fisikly itu bisa menjadi sehat. Bapak Ibu saudara-saudara, bukankah Bapak Ibu, semua manusia di dunia ini tidak ada yang menghendaki hidupnya sakit-sakitan? Bukankah kita ingin dan tetap merindukan hidup kita sehat, tubuh kita sehat? Dan oleh karena itu banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk sehat, supaya tubuh tetap fit, dengan olahraga, mengkonsumsi vitamin, menghindari makanan ini, hantam makanan ini, dan lain sebagainya, dengan harapan kita bisa sehat, istirahat yang cukup, dan lain sebagainya. Dan juga toh kalau kita sakit, kita rela Bapak Ibu saudara-saudara berusaha dengan sekuat tenaga supaya kita sembuh. Ada yang rela sampai ke luar negeri, ke Singapura. Ada yang rela sampai ke Penang, ke Eropa untuk mendapatkan kesembuhan. Supaya kita sehat, nggak ada yang suka dengan tubuh yang sakit. Nah,
Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan ini, ternyata banyak yang bisa membuat kita tidak nyaman dalam menjalani hidup ini. Bukan hanya secara fisik, juga tetapi secara psikis. Hidup ini sulit, begitu banyak hal-hal yang bisa membuat kita sakit, begitu banyak hal-hal yang bisa membuat kita stres, bisa banyak yang membuat kita stuck in the moment. Bagaikan kita terjebak oleh karena keadaan, kita bisa kecewa, kita bisa putus harapan. Itu namanya stuck in the moment. Dan dengan itu kita tidak bisa menikmati hidup yang Tuhan karuniakan. Bukankah hidup yang Tuhan karuniakan ini begitu sangat indah, begitu sangat luar biasa, anugerah Tuhan yang begitu sangat tinggi, tak ternilai harganya. Banyak yang stres menjalani hidup ini karena kenyataan ini. Bayangkan kalau sudah tubuh sudah sakit, psikis kita sakit, iman kita sakit, maka lengkaplah penderitaan. Bapak Ibu, semuanya penting. Tubuh sehat, tetapi apalah gunanya kalau tubuh hanya tubuh yang sehat, dari dalamnya enggak sehat, psikisnya, pikirannya, hatinya enggak sehat. Percuma juga. Dan yakin menurut firman Tuhan malam hari ini, kalau udah di dalam inner body itu enggak sehat, pasti luarnya juga enggak sehat. Bukan tampilan secara fisik lainnya saja enggak sehat. Kalau udah pikirannya enggak sehat, pasti outputnya juga enggak sehat. Hatinya enggak sehat, outputnya juga enggak sehat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat? Dan dengan gembira muka kita berseri-seri. Bayangkan kalau sepanjang hari muka kusut runyam, udah banyak hutang ditambah dengan persoalan-persoalan yang lain, udah sakit di dalam sakit semua. Apa jadinya? Hidup yang sudah runyam semakin runyam. Bapak Ibu, hati yang gembira, kira-kira yang bagaimana itu? Sementara kan kenyataan hidup kita nggak gembira melulu, nggak senang melulu kan, nggak sukses melulu, ada juga kegagalan, nggak sehat melulu. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara, sekalipun sehatnya kita bagaimana, juga pernah kita jatuh sakit. Gembira bagaimana ketika persoalan terjadi, gembira bagaimana dalam keadaan seperti sekarang ini gitu loh. Gembira bagaimana kalau ekonomi kita begitu sangat sulit. Gembira bagaimana kalau terlalu banyak hutang. Gembira bagaimana kalau anak-anak bandel. Ya kira-kira gimana? Ditambah lagi dengan situasi saat ini. Gembira mana? Bukan gembira, malah stres. Bayangkan, sudah 2 bulan ini Bapak Ibu saudara-saudara kita berada di rumah terkurung. Bahkan ada teman pendeta bilang sama saya, sudah 2 bulan Pak Pendeta, saya cuma sampai di pagar. Artinya apa? Nggak pernah keluar. Bayangkan kira-kira bagaimana stresnya. Tapi firman Tuhan hati yang gembira. Kira-kira bagaimana? Ternyata ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, bagaimana menjalani, menghadapi semua kenyataan hidup yang terjadi. Yang Tuhan juga tahu bahwa bukan hanya masalah senang, tetapi di situ ada juga susah. Bukan hanya keberhasilan, tetapi juga di situ ada kegagalan. Mungkin bahasa yang pas, diharapkan kita bisa berdamai dengan keadaan, mampu menerima keadaan dan menjalani keadaan itu dengan baik.
Sehingga kita bisa merasa enjoy. Saya ingat renungan berapa waktu yang lalu saya katakan nikmati masalah sampai rasa seperti rasa apa? Silver coklat, rasa silver queen. Kan enak. Nah ternyata begitu Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang dimaksudkan bagaimana menjalani hidup ini dengan berdamai dengan segala keadaan. Mau susah mau senang hantam aja. Jalani saja kehidupan ini dengan baik. Menariknya ada catatan saya dapatkan Bapak Ibu Saudara-saudara, Dr. Masaru Emoto mengatakan kalau hati yang gak gembira, kalau hati yang dipenuhi dengan rasa dendam, kesumat, ya kan, itu pasti menyimpan kepahitan. Nah imun tubuh kita pasti akan mati. Orang yang pendendam gak mau memaafkan orang lain pasti imunnya mati. Orang yang imunnya mati gampang terserang penyakit. Dan akhirnya muncul penyakit apa itu kalau orang pendendam? Katanya dia ya pasti stres, kolesterol tinggi, darah tinggi, apalagi yang tinggi-tinggi itu. Ya, penyakit jantung, stroke, ya kan, bermunculan. Orang yang stres, yang nggak bisa berdamai dengan keadaan, nggak bisa enjoy dengan keadaan, nggak bisa happy dengan keadaan, pasti mencret-mencret itu. Gangguan pencernaan. Orang yang selalu khawatir Bapak Ibu Saudara-saudara, katanya menurut Dr. Masaru Emoto, itu selalu sakit punggung. Ayo siapa yang sering sakit punggungnya? Pasti orangnya itu selang-selang bang, selalu khawatir. Iyo, masaki-saki bang mau hotel atau siapa araka? Iya, matua mau hotel 50 mau oton nanti masih aku kiba ini. Selalu khawatir, iya kan? Sampai kapan wabah ini bisa berhenti? Khawatir. Baru bangun pagi itu matoro sokong, toro punggung. Ya, orang yang sensi, mudah tersinggung. Nah, ternyata itu apa? Dokter itu katakan apa? Dia akan mengalami insomnia. Yang betul, orang sudah enak-enak tidur, dia masih bolak-balik jam 6 pagi baru bisa tidur. Nah, ternyata orang yang nggak bisa enjoy Bapak Ibu Saudara-saudara menderita. Dan di dalam tubuh kita ada dua hal, obat dan racun. Ada madu dan racun. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Mana kau pilih? Mau obat pasti sembuh kalau sakit, mau obat pasti sehat. Mau obat pasti enjoy menjalani hidup ini. Tetapi mau racun pasti mati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang banyak yang stres. Banyak yang malah stresnya itu dinampakkan lewat tiba-tiba pemarah ini orang. Karena sudah 2 bulan tidak keluar-keluar. Berubah jadi pemarah. Ingat, racun sedang kita pupuk yang perlahan-lahan bisa membunuh kita. Kenapa kita banyak orang yang begitu sangat paranoid, takut sekarang keluar? Karena ya wabah ini, sikap berjaga-jaga penting, tetapi paranoid enggak. Itu bisa membunuh kita. Nakuha basata nakuha ta epa tu tau narua corona, ia modolo narua corona. Sebenarnya corona menjauh daripada kita, tapi karena kita seperti itu akhirnya datang sendiri itu barang. Penyakit jauh daripada kita, akhirnya datang sendiri itu penyakit. Bahasa Toraja Saki Didaka. Anugerah Tuhan dalam tubuh kita sebenarnya ada obat untuk menangkal berbagai macam penyakit. Yaitu apa? Hati yang gembira, enjoy menjalani hidup ini. Dan dalam rasa itu kita juga bisa membahagiakan diri kita, membahagiakan orang lain,
memotivasi orang lain, dan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang lain. Terlebih lewat cara hidup seperti itu, kita bisa melihat bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Roh Kudus memberkati. Mari kita mengaminkan firman Tuhan. Saya ajak kita gembira, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau boleh yang ada di rumah malam hari ini berdiri, kita joget, ekspresikan sukacita. Juga yang ada di sini, mari kita joget. TikTokan juga boleh. Ya. Boleh, silakan tepuk tangan yang ada di rumah, yang ada di sini. Luar biasa firman-Mu Tuhan, menjadi penguatan bagi kami bahwa sesungguhnya ada anugerah yang Tuhan karuniakan pada diri kami sebagai obat yang manjur, supaya kami tetap bergembira menjalani kehidupan ini dalam realitas-realitas yang mengecewakan, kenyataan-kenyataan yang menyedihkan dan membebani kami, kenyataan yang menyakitkan, mengkhawatirkan. Terima kasih, sebuah keyakinan yang luar biasa bahwa sesungguhnya anugerah Tuhan itu pasti yang terbaik bagi kami. Banyak yang bisa membuat kami khawatir, tegang, menjadi takut dalam hidup ini. Tetapi firman meneguhkan kami, dan Kau terus bersama-sama dengan kami untuk menolong menguatkan kami menjalani hidup ini. Buatlah kami sekalian segenap umat-Mu yang berbeban berat, yang bergumul karena sakit penyakit, supaya kami boleh tetap bersemangat menjalani hidup ini dengan rasa gembira, rasa sukacita, sambil melihat segala sesuatunya ada dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati semua umat-Mu dalam segenap keadaan. Memberkati rumah tangga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, dan juga pemerintah bangsa dan negara kami, serta semua keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan terus memperlengkapi kami dengan senjata-senjata rohani, agar kami siap tempur menghadapi berbagai macam
hal-hal yang bisa mengganggu hidup kami. Dan kami akan dimampukan untuk keluar sebagai pemenang dalam pertarungan iman di dunia ini. Dipuji dimuliakan namamu selalu. Tak lupa juga kami doakan buat dokter dan tim medis yang tetap berjuang buat nilai-nilai kasih dan kemanusiaan. Lindungi mereka, lindungi jemaatmu, lindungi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, sambut sempurnakan ampuni kami. Amin. Terima kasih, syukur kepada Tuhan. Firman-Nya boleh kita dengarkan bersama. Kami yakin dan percaya dengan firman Tuhan kita dapat dikuatkan, kita dapat bersukacita. Dalam sukacita kali ini, mari kita kembali menjadi berkat. Dan mengajak kita sekalian untuk mensubscribe dan menekan tombol lonceng dan men-share renungan ini untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita. Kami pun tetap berdoa Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa dan selamat malam. Tapi semangat yang patah